Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah online El-Kibor pagi hari ini. Kita percaya, saya percaya semuanya sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita awali ibadah hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami dapat bangun pagi dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Itu semua karena Engkau saja Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk melayani Engkau. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam puji-pujian kami, dalam penyembahan kami, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang terbuka. Bila kami selalu berserah akan Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan.
Sama-sama katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi Immanuel. Katakan Kau kuatkan, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Kau Allah, Engkau Allah Immanuel. Oh Yesus, sungguh Kau Allah Immanuel. Kasih-Mu besar Tuhan, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah kami yang berkuasa. Kami nyatakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjaga hati kami, Engkau memulihkan jiwa kami. Engkau Allah kami yang berkuasa, Yesus. Yaralayana shikalamayana si. Kau Allah kami yang hebat, kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu mulia. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, Engkau sanggup memulihkan jiwa kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau berkuasa. Ramayana Shikaramayana 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 Biarlah hari ini Tuhan kami selalu belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Kami mau gunakan waktu ini Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau saja Tuhan Allah yang layak untuk kami tinggikan, Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama-Mu saja Tuhan. Kami sungguh menikmati Engkau dalam hidup kami. Sungguh indah rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta dengan kami. Yarayana shikarayana shikarala bala 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 bala. Yarala la yana shikarayana si.
Yara la 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 ya nasi kara ya nasi kara. Yara la 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 la. Yara la 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 la. Kami rindukan Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Kau melawat kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan untuk menjangkau setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hari demi hari Tuhan Kau menguatkan kami Bapa. Biarlah mulut kami Tuhan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Allah Immanuel kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percayakan Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk tetap teguh memegang firman-Mu Bapa. Tetap teguh memegang janji-Mu Tuhan. Bahwa janji-Mu itu iya dan amin Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami rindu bersorak-sorai lebih lagi untuk Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya dalam sorak-sorai sukacita kami ada kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Karena Dia adalah Allah sumber kekuatan hidup kita. Amin saudaraku. Mari kita lebih bersemangat lagi. Karena Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan amin. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Pujikan pujian ini dengan sorak-sorai, dengan imanmu katakan, meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu
kekuatan hidup kita. Amin. Katakan haleluya. 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 Dia adalah dasar dari yang kita harapkan. Namanya Tuhan Yesus. Namanya Raja di atas segala raja. Dasar dari yang ku harapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu kita pasti menang. Ku pasti katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Seorang dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Tak pernah biarkan percobaan melebihi kekuatanku Tuhan. Tak pernah biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu bersama Roh-Mu. Kita pasti menang. Amin. Sama-sama katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Seorang dengan senang hati, Raja. Sekali lagi, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Seorang dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Allah kita Allah yang hebat. Amin, saudaraku. Yes. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh lebih lagi dengar-dengar akan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan
Tuhan, semua akan indah pada waktunya Bapa, sesuai dengan rencanamu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan, siapkan hati kami, biarlah segala sesuatu Tuhan yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat marifat yang dari Engkau saja Tuhan ada padanya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan lawatan-Mu, kami merasakan jamahan-Mu ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika badai ini terjadi Tuhan, kami percaya kami akan dilindungi oleh Roh Kudus, kami dilindungi oleh Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, bentuk jadikan kami, ajar kami melalui firman-Mu, supaya kami boleh kuat di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam satu nama, Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan, shalom saudara. Selamat pagi. Saya percaya dimanapun saudara saat ini berada, kita di dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah bertahan dalam badai. Saudara, bertahan dalam badai. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 18. Saudara buka Alkitab saudara, Kejadian 6 ayat 9 sampai 18. Ini adalah kisah tentang Nabi Nuh, saudara. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh. Ya, kita akan baca, saya akan baca, saudara mengikutinya. Saudara bisa membacanya di rumah. Amin, saudara. Kejadian 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu haruslah kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat terakhir 18. Tetapi dengan engkau, kata Tuhan, dengan Nabi Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Amin. Puji Tuhan. Saudara,
Kisah ini saudara, kita mungkin sudah mendengarnya ratusan kali ya, tentang Nabi Nuh yang diselamatkan Tuhan dari air bah dan banjir besar yang maha dahsyat pada waktu itu. Menariknya saudara, keluarga besar Nabi Nuh ini diselamatkan Tuhan dengan hanya menaiki sebuah bahtera, sebuah kapal, ya. Dan juga semua binatang yang berpasang-pasangan, ya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hidup kita ini juga bagaikan sebuah bahtera, ya. Mungkin baterainya lebih kecil, ya, kapalnya lebih kecil, ya, yang mengarungi samudra yang begitu luasnya, yaitu samudra kehidupan. Ketika cuaca sedang cerah, maka bahtera kita dapat berlayar dengan lancar tanpa gangguan. Bahkan mungkin kita dapat menikmati betapa indahnya perjalanan yang kita lalui hingga tujuan. Saudara, saya pernah naik kapal ya dari Bali menuju Lombok, naik kapal ferry, ya. Sebelum sampai di Pulau Lombok, pemandangannya begitu luar biasa. Kita lewati pulau-pulau kecil, saudara, ya, luar biasa. Ya, kalau kita naik kapal kita bisa melihat keindahan pemandangan atau laut yang ada, saudara. Saudara, ketika kita berlayar, kita tidak akan pernah tahu kapan kita melalui cuaca yang cerah dan kapan kita melalui hujan badai, ya. Waktu saya di Lombok juga pernah, saudara, saya nyebrang dari Senggigi, ya, sebuah pantai di Pulau Lombok, menyeberang kepada Gili Trawangan, sebuah pulau kecil. Awalnya kita enak naik perahunya, waktu itu perahu bercadik tapi yang besar, saudara, ya. Perahu yang punya cadik kiri dan kanannya. Ya, kebetulan temannya ibu punya kapal ini, kita dipinjamin kapal ini. Pertamanya enak, saudara. Semakin ke tengah ternyata ada cuaca buruk, saudara. Sehingga kapal itu naik turun gitu melalui gelombang laut. Waduh, kita satu keluarga begitu ketakutan ya waktu itu. Ya, kita berdoa dan puji Tuhan kita sampai juga di Pulau Gili Trawangan itu yang indah, saudara. Saudara, jadi kita tidak bisa mengetahui cuaca yang cerah dan kapan kita akan melalui badai, saudara, ya. Mungkin perakiraan cuaca bisa memberi kita gambaran akan apa yang akan terjadi pada situasi di lautnya, saudara. Ya, tetapi seperti yang kita ketahui, saudara, ya, banyak apalagi kapal-kapal modern ya tetap akan berlayar walau cuaca sedang buruk ataupun cuaca sedang cerah, tetap mereka berlayar. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita tetap berlayar. Ya, kita nggak tahu nantinya di tengah samudra kehidupan itu kita mengalami badai atau tidak. Ya. Dan ketika saudara cuaca buruk atau hujan badai, ya seperti yang tadi saya gambarkan, gelombangnya sangat besar. Sehingga kapal bisa terombang-ambing dengan begitu dahsyatnya. Dan ombak yang sangat besar itu akan membuat perjalanan kita tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga bisa berbahaya. Kapal kecil yang kita naikin tidak akan bertahan mengarungi samudra yang sedang diterpa oleh badai. Mungkin saja kapal tersebut dapat tenggelam oleh ganasnya badai yang menerpa. Tetapi saya mau katakan, kapal yang lebih besar atau kapal yang besar akan dapat bertahan mengarungi badai yang hebat. Kapal yang kuat, ya, apalagi didukung oleh nakoda yang berpengalaman, maka kapal itu akan dapat melalui badai dan kita bisa selamat sampai di tujuan. Saudara, untuk dapat melewati badai kehidupan yang begitu dahsyat, seperti saat ini pandemi COVID-19 ini, ya, kita juga membutuhkan bahtera atau kapal yang besar dan kuat yang dapat mengarungi badai buruk tersebut. Pandemi COVID ini saya anggap badai besar karena ini bersifat global, saudara.
Seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi kita perlu kapal atau bahtera yang besar dan kuat untuk menghadapi badai COVID-19 ini, saudara. Saudara, Tuhan ingin agar kita itu membangun bahtera kehidupan kita. Kapal kehidupan kita itu juga menjadi kapal yang besar dan kuat, agar dapat mengarungi lautan yang luas, bahkan melalui semua badai kehidupan yang pernah ada. Ada amin, saudara? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, kita belajar apa yang melatar belakangi karya penyelamatan Tuhan bagi keluarga Nabi Nuh ini. Ya. Kita akan belajar ada 3 poin, saudara. Ya. Jadi apa yang melatar belakangi karya penyelamatan Tuhan bagi keluarga Nabi Nuh? Ya. Saudara, yang pertama ya, kita akan baca di ayat 11 sampai 13. Yang pertama yang melatar belakangi Nabi Nuh diselamatkan Tuhan. Yang pertama di dalam ayat 11 sampai 13, demikian firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan dikatakan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku, Allah akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, jadi Allah memandang atau menilik bumi itu sudah rusak, ya, penuh dengan kekerasan. Dan dikatakan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, oleh karena itu Tuhan akan memusnahkan manusia di bumi. Seperti kita ketahui, orang-orang pada zaman Nabi Nuh itu mengabaikan perkara-perkara rohani, ya. Mereka jauh daripada Tuhan, menyepelekan perintah Tuhan, hidup di dalam kejahatan dan hawa nafsu mereka. Saudara, bukankah hal ini tidak jauh berbeda dari kehidupan orang-orang zaman sekarang ini? Ya, kita tahu pada zaman sekarang ini bagaimana orang-orang menyepelekan perintah Tuhan, bagaimana mereka hidup di dalam kejahatan dan hanya mementingkan hawa nafsu mereka. Mereka mengabaikan perkara-perkara rohani, saudara. Timotius menjelaskan dengan gamblang tentang situasi orang-orang yang seperti ini, saudara, di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Secara lahiriah mereka beribadah. Ya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi kelihatannya mereka beribadah, tetapi mereka juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 juga sangat jelas menyatakan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi hatinya itu selalu ada kejahatan. Membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada kebaikan. Pikirannya senantiasa jahat. Pikirannya senantiasa negatif. Menilai seseorang. Ya. Bahkan kalau kita teliti lebih lagi, di ayat 11 dan 12, kata-kata rusak itu diulang sampai 3 kali, saudara. Jadi hal ini menunjukkan betapa parahnya kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada waktu itu zaman Nabi Nuh. Kualitas manusia itu benar-benar sudah sampai pada titik terendah. Sampai-sampai di Kejadian 6 ayat 6, ya, Tuhan mengatakan seperti ini. Kejadian 6 ayat 6. Menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi
Dan hal itu dikatakan memilukan hatinya. Karena rusaknya manusia di bumi itu membuat Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan itu juga memilukan hati Tuhan. Pertanyaannya saudara, sekali lagi, apakah zaman saat ini, kondisi saat ini, itu sama seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh? Sehingga Tuhan memutuskan untuk memperbaiki, dalam tanda kutip, memperbaiki umat manusia melalui badai pandemi COVID-19. Jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita sebagai manusia yang percaya, sebagai orang-orang yang percaya, ya, yang terpenting adalah saudara dan saya yang memutuskan apakah kita mau diselamatkan Tuhan atau tidak, ya. Seperti pada waktu itu Nabi Nuh dikasih kesempatan sama Tuhan. Kamu mau selamat atau tidak? Kalau kamu mau selamat, bangun bateramu. Ya. Saat ini juga demikian, saudara. Saudara mau selamat atau tidak? Kalau saudara mau selamat, bangun bateramu. Amin. Kemudian kita akan masuk di poin 2. Kalau saudara dan saya mau diselamatkan, kita akan melihat poin kedua. Yang kedua, apa yang melatar belakangi bahwa Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya? Ya, di ayat 9. Saudara, Kejadian 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, ya. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini katakan firman Tuhan yang luar biasa. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Seberapa banyak hari-hari kita dipenuhi dengan hidup bergaul dengan Allah. Itu yang menentukan, saudara, ya, apakah kita diselamatkan dalam kehidupan kita. Jadi Allah memandang Nabi Nuh itu sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi meskipun Nabi Nuh itu berada di tengah-tengah dunia yang telah rusak pada waktu secara moral dan spiritual, tetapi Nuh tetap menjaga kualitas hidupnya agar berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara, memiliki kualitas hidup seperti Nabi Nuh inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya, orang-orang percaya di akhir zaman seperti sekarang ini. Amin, saudara. Kalau kita mau lihat lagi, saudara, Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian, saudara. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Supaya kita mempunyai kualitas hidup seperti Nabi Nuh. Ya. Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, seperti Nabi Nuh. Dia berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Ya. Nabi Nuh tidak bercela di antara orang-orang di zamannya. Jadi kita juga harus menjadi, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, memang kita perlu sense, ya, rasa untuk tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah atau yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Kita harus mengadakan pembaharuan budi kita. Ya, kita harus memperbaharui pembaharuan budi kita. Sehingga kita bisa membedakan
Kita punya sense mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak baik, saudara. Saudara, kita harus meneladani Nabi Nuh. Ya, dikatakan tadi, membangun bahtera kehidupan kita dengan membina keintiman, bergaul dengan Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya setiap hari, dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian kita itu membangun bahtera kita untuk siap mengarungi lautan kehidupan. Semakin rutin kita membangun keintiman dengan Tuhan, semakin kuat bahtera kehidupan yang kita bangun. Mari jadikan Yesus sebagai nakoda kehidupan kita. Biarlah Dia yang menuntun arah langkah hidup kita. Dia akan memberikan kita hikmat atas apa yang akan kita hadapi. Bahkan Dia juga akan menyertai kita di dalam setiap peristiwa yang akan kita alami. Entah itu baik ataupun buruk, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Melalui setiap firman yang kita baca, saudara, setiap firman yang kita renungkan, Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Amin, saudara. Dan setiap firman yang kita dengar merupakan hikmat yang baru yang Dia berikan bagi kita. Dia akan menuntun hari-hari kita itu melalui firman-Nya. Biarkan Tuhan yang membawa kita mengarungi lautan, melewati badai itu, untuk mencapai tujuan akhir kita, hidup bersama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, apa yang melatar belakangi bahwa Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan? Yang ketiga di ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, kata Tuhan, tetapi dengan engkau, maksudnya engkau itu Nabi Nuh, Tuhan akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Nabi Nuh bahwa Tuhan akan menyelamatkan Nabi Nuh. Ya, seperti kita ketahui, saudara, di akhir cerita Nabi Nuh ini, akhirnya Nabi Nuh dan keluarga besarnya diselamatkan Tuhan dari banjir yang besar dengan menaiki bahtera. Dikarenakan Nabi Nuh itu memiliki kehidupan atau karakter, ya, yang berbeda dibanding orang-orang zamannya. Saya percaya itu adalah rencana Tuhan bagi umat manusia pada waktu itu untuk mencapai kehidupan yang baru, yaitu kehidupan melalui Nabi Nuh. Saudara, apa yang kita dapatkan di dalam ayat 18 ini, saudara? Sebagai orang yang percaya yang telah diselamatkan Tuhan, kita juga harus memiliki kehidupan yang berbeda atau tidak serupa dengan orang-orang dunia. Kehidupan lama harus benar-benar kita tinggalkan dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Ya, karena di dalam 1 Petrus 1 dikatakan firman Tuhan demikian. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada amin, saudara? Jadi kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Karena itu kita punya tanggung jawab, saudara. Kita harus memiliki kehidupan yang tidak sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kita harus punya kehidupan yang berbeda, yaitu sebagai manusia baru. Ya. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang itu.
Ya. Dan yang menebus kita adalah darah Kristus. Darah yang mahal itu, ya, tidak bisa kita nilai dengan perak atau emas atau permata. Darah Kristus, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, membuat kita harus menjadi manusia baru, menjadi manusia baru. Katakan amin. Pagi hari ini saudara, ada sebuah pertanyaan yang sama. Apakah saudara mau bisa bertahan di dalam badai saat ini atau badai-badai yang akan datang? Kalau saudara mau bisa bertahan, angkat tanganmu dengan iman. Amin saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan dari badai? Yang pertama saudara, ya, kita harus bertobat dari segala kejahatan kita. Jangan seperti di dunia ini yang sedang menuju kehancurannya. Amin. Yang pertama, kita harus bertobat. Karena dikatakan semua manusia di bumi sudah rusak. Jadi kita harus bertobat. Yang kedua, kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Agar kita dapat senantiasa berada di dalam hadirat-Nya. Kalau kita berada di dalam hadirat-Nya, sama seperti kita membangun kapal kita, baterai kita itu menjadi kapal yang kuat dan besar. Ya, sehingga kita bisa selamat daripada itu. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan daripada ini? Adalah kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Dan kehidupan lama itu harus benar-benar kita tinggalkan. Hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi yang ketiga, kita harus hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini, pagi hari ini mendidik kita, membangun hidup kita, memulihkan hidup kita, supaya kita itu bisa kuat menghadapi badai, supaya kita bisa bertahan menghadapi badai yang saat ini melanda dunia, dan untuk menghadapi badai-badai yang akan datang, saudara. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk pagi hari ini Tuhan, Bapak sudah mengajar kami melalui firman-Mu, bagaimana kami bisa bertahan menghadapi badai di dalam kehidupan kami saat ini. Yang pertama Tuhan, biarlah kami bertobat saat ini dari segala kejahatan kami, ampuni segala kejahatan kami, segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami rindu untuk membangun bergaul akrab dengan Engkau Tuhan, membangun keintiman dengan-Mu senantiasa, supaya Tuhan kami boleh semakin dekat kepadamu Bapa. Yang ketiga Tuhan, kami mau menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus Yesus, supaya Tuhan karakter kami dibentuk menjadi karakter-karakter Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, shalom. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita akhiri ibadah kita bagi berdiri, kita pujikan glory, glory, haleluya. Hallelujah.
shalom. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, sekali lagi mau saya sampaikan, kalau saudara dan saya mau bertahan dalam badai yang saat ini terjadi di seluruh dunia, ya, bahkan di negara kita ini, yaitu badai pandemi COVID ini, maka kita harus membangun bahtera kita. Kita harus membangun kapal kita menjadi lebih kuat dan lebih besar, saudara. Dengan cara bagaimana? Satu, kita harus bertobat yang pertama dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, membangun hubungan kita lebih intim lagi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Katakan amin. Amin. Kita harus tinggalkan kehidupan lama kita itu dan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya kalau 3 hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa bertahan dari badai pandemi ini. Amin, saudara. Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita angkat kedua tangan. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami merasakan hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap setia bersama-sama dengan kami. Engkau tetap memelihara, menyertai dan melindungi kami sampai pada hari ini. Itu hal yang luar biasa yang kami alami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, Kaulah Allah yang setia bagi kami. Kami menyerahkan saat ini umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasih seperti biji mata-Mu sendiri. Mari saya kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-Mu di dalam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi.